Namaku Soleh, karena aku telah berhaji, maka panggillah aku dengan Haji Soleh. Tuhan berkata, nama tidak penting buatku, nama hanya untuk engkau di dunia. Dan Tuhan pun berkata lagi, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Suatu hari di sebuah desa ada seorang kakek penjaga surau. Kita sebut aja dan panggil namanya kakek. Nah, kakek ini sangat taat sekali beribadah. Dan beliau pun tinggal di surau atau musola tersebut. Kakek akan dengan senang hati membantu warga sekitar yang meminta pertolongan dan bantuannya, baik dari bersihin pekarangan, mengasah pisau, ataupun yang lainnya. Dan kakek tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil kerjanya tersebut. Namun, warga senantiasa memaksa kakek untuk menerimanya. Ada yang memberikan rokok, lauk pauk, dan juga uang. Namun, suatu ketika datanglah seorang pembual atau pencerita yang ingin mengasahkan pisaunya ke kakek yang bernama Ajusi. Dalam waktu menunggu pisaunya diasah sama si kakek, Ajusi pun mulai bercerita. Dan beginilah kisah yang diceritakan Ajusi ke kakek. Di suatu hari, di tempat pengadilan Tuhan, ada seorang yang bernama Haji Soleh. Haji Soleh ini sangat taat beribadah. Yang dilakukan setiap harinya hanya beribadah kepada Tuhan dan tidak peduli apapun. Di tempat pengadilan Tuhan tersebut akan diputuskan mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Di saat ada orang yang masuk ke surga, Haji Soleh memberikan gestur, tunggu aku di sana, aku akan datang menuju kepadamu. Dan saat ada orang yang masuk ke dalam neraka, dia mencibirnya dan mengatakan, rasakan itu. Tibalah saat di mana Haji Soleh pun dipanggil oleh Tuhan. Haji Soleh pun langsung memperkenalkan diri. Namaku Soleh, karena aku telah berhaji, maka panggillah aku dengan Haji Soleh. Tuhan berkata, nama tidak penting buatku, nama hanya untuk engkau di dunia. Dan Tuhan pun berkata lagi, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Mendapat pertanyaan tersebut, Haji Soleh sangat senang dan sombong di depan Tuhan. Mulailah Haji Soleh bercerita, wahai Tuhanku, saat aku hidup di dunia, aku selalu beribadah kepadamu. Aku tidak peduli dengan apapun di dunia selain beribadah kepadamu. Tuhan menjawab. Lalu Haji Soleh pun berkata kembali, jika ada sesuatu yang aku lupakan, mohon diceritakan kembali kepadaku Tuhan. Aku sangat bersyukur punya Tuhan sepertimu yang maha mengetahui. Tuhan kembali berkata, jika hanya itu yang engkau lakukan, masuklah engkau sekarang ke dalam neraka. Dan saat tiba di neraka, Haji Soleh pun kaget karena teman-temannya berada di sana juga. Dan Haji Soleh pun mengumpulkan teman-temannya seraya berorasi. Semuanya berkumpul. Kita datang kepada Tuhan dan minta keadilan. Barangkali Tuhan telah hilaf dan memasukkan kita ke dalam neraka. Temannya Haji Soleh pun berkata, setuju aku. Benar, mari kita minta keadilan kepada Tuhan, mana tahu Tuhan sedang hilaf, kata temannya. Datanglah mereka semua menjumpai Tuhan dan lalu bertanya, wahai Tuhan, mengapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Sedangkan selama di dunia kami selalu beribadah kepadamu dan tidak melakukan sesuatu yang lain. Tuhan menjawab dan berkata, di mana kalian tinggal? Haji Soleh kembali menjawab, di Indonesia Tuhan. Tuhan menjawab kembali, negeri yang kuberkahi itu, negeri yang kau tidak perlu menanam namun pepohonan dan tanaman tumbuh subur itu. Haji Soleh kembali berkata dan menjawab, benar Tuhan, negeri yang indah, yang banyak kekayaan alam di dalam tanahnya. Tapi kami tidak peduli akan hal itu, kami hanya selalu beribadah kepadamu.
tanpa satu ibadah pun kami lewatkan, kata Haji Soleh. Tuhan memanggil malaikat dan berkata, masukkan mereka semua ke neraka. Mereka semua ini tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan anaknya, dan mereka tidak peduli dengan sesama. Mereka beribadah kepadaku, karena beribadah kepadaku tidak menguras keringat, dan sesungguhnya mereka ini adalah pemalas, kata Tuhan kepada mereka. Tarik mereka semua, masukkan ke neraka. Mendengar cerita Ajusi, sang kakek pun meneteskan air mata. Besok harinya terdengar kabar bahwasannya kakek gantung diri di musola. Semua warga membantu kakek, membantu persemayamannya di tempat yang terakhir. Sedangkan Ajusi sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Gua tutur, see you in the next video.